Pada zaman dahulu kala, di suatu desa terpencil di Jawa Tengah ada seorang janda miskin. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bentuknya menyerupai periuk untuk menanak nasi. Di Jawa Tengah, periuk untuk menanak nasi itu disebut kendil, karena anak laki-laki itu menyerupai kendil, maka ia dikenal dengan nama Joko Kendil. Meskipun anaknya seperti kendil, namun sang ibu tidak merasa malu maupun menyesali. Bahkan sebaliknya, ia sangat menyayangi anaknya dengan tulus. Tahun demi tahun, Joko Kendil bertambah umur dan semakin dewasa, namun tubuhnya tidak berubah. Tetap seperti kendil, pada suatu hari Joko Kendil menyampaikan keinginannya untuk segera menikah. Tentu saja ibunya bingung, siapa yang mau menikah dengan anaknya yang berbentuk kendil. Ibunya semakin bingung lagi ketika Joko Kendil menyatakan hanya mau menikah dengan puteri raja. "Apa keinginanmu tidak keliru anakku? Engkau anak orang miskin, bentuk tubuhmu seperti kendil, mana mungkin puteri raja mau menikah denganmu," kata ibu Joko Kendil. Tapi Joko Kendil tetap mendesak untuk segera melamarkan puteri raja untuknya. Akhirnya pada hari yang ditentukan, Joko Kendil dan ibunya menghadap raja. Sang raja mempunyai 3 orang puteri yang cantik jelita. Ibu Joko Kendil dengan hati-hati menyampaikan bahwa maksud kedatangannya adalah untuk melamar salah seorang puteri raja. Sang raja sangat terkejut, tetapi dengan bijaksana ia menanyakan jawabannya kepada 3 putrinya itu. "Puteriku, Dewi Kantil, Dewi Mawar, dan Dewi Melati, adakah di antara kalian yang bersedia menerima lamaran Joko Kendil?" ujar sang raja. "Ayahanda, saya tidak sudi menikah dengan anak desa yang miskin itu," jawab Dewi Kantil. "Saya pun tidak mau menikah dengan makhluk aneh itu, saya hanya mau menikah dengan putra mahkota yang tampan dan kaya raya," jawab Dewi Mawar dengan nada sombong. Sang raja pun mengalihkan pandangannya kepada Dewi Melati. "Ayahanda, mohon restu saya, lamarannya saya terima dengan sepenuh hati," jawab Dewi Melati. Mendengar jawaban Dewi Melati yang mengagetkan itu, sang raja pun tertegun sejenak. Ia tidak mengerti apa yang mendorong Dewi Melati bersedia menjadi istri Joko Kendil, namun sebagai raja yang bijaksana ia harus menepati janjinya. "Aku merestuimu anakku," kata sang raja. Keputusan Dewi Melati ini langsung disampaikan kepada ibu Joko Kendil. Akhirnya perkawinan Dewi Melati dan Joko Kendil pun dilangsungkan dengan meriah. Joko Kendil pun resmi menjadi suami Dewi Melati dan mereka hidup berbahagia. Namun kebahagiaannya selalu terganggu dengan ejekan dan cemoohan kedua kakaknya. "Lihat suami Dewi Melati jalannya menggelinding seperti bola," kata Dewi Kantil yang sengaja bicara dengan keras agar terdengar oleh adiknya. "Wajahnya jelek, tubuhnya aneh, lebih tepat untuk tempat buang sampah saja," sambung Dewi Mawar. Semua ejekan itu diterima dengan tabah dan penuh kesabaran oleh Dewi Melati. Pada suatu hari, raja mengadakan perlombaan ketangkasan dan keterampilan menggunakan senjata sambil berkuda. Seluruh keluarga kerajaan menyaksikan lomba itu, akan tetapi Joko Kendil tidak terlihat di arena perlombaan karena sakit. Dewi Melati pun duduk sendirian. Yang ikut berlomba adalah para panglima dan pangeran dari berbagai negeri yang memperlihatkan keahliannya. Di tengah-tengah kemeriahan lomba ketangkasan, tiba-tiba penonton terpesona melihat kedatangan seorang ksatria tampan dan gagah perkasa yang sedang memasuki arena. Ia mengenakan pakaian kerajaan yang gemerlapan dan naik kuda tunggangan yang gagah perkasa pula. Dewi Kantil dan Dewi Mawar langsung terpesona hatinya dan berusaha menarik perhatian pangeran itu. Mata mereka melirik Dewi Melati yang duduk termenung sendirian. "Hanya kita yang pantas bersanding dengan pangeran tampan itu, lihat adik kita sedang termenung memikirkan kendil pujaannya," ejek Dewi Mawar sambil mencibir ke arah Dewi Melati. Karena tak tahan menerima ejekan kedua kakaknya, maka Dewi Melati pun meninggalkan arena perlombaan dan lari ke kamarnya. Ketika masuk kamar, Dewi Melati tidak melihat suaminya yang terbaring sakit, melainkan hanya melihat sebuah kendil yang kosong. "Kendil ini yang membuatku selalu dihina sehingga membuatku sedih, lebih baik ku hancurkan saja," teriak Dewi Melati sambil menghempaskan kendil itu ke lantai sampai hancur berkeping-keping.
Seketika itu juga tiba-tiba di hadapannya muncul seorang ksatria yang sangat tampan dan gagah perkasa, persis pangeran berkuda yang mempesona di arena lomba. "Siapa kamu? Mengapa ada di kamarku?" tanya Dewi Melati terkejut. "Akulah Joko Kendil suamimu," ucap sang pangeran. Sang pangeran pun menceritakan bahwa tubuhnya yang berbentuk kendil itu adalah kehendak dewata. Tubuhnya akan kembali seperti semula apabila ada seorang putri raja yang tulus bersedia menikah dengannya. Dewi Melati begitu takjub mendengar cerita itu dan langsung memeluk suaminya dengan bahagia. Kejadian itu membuat Dewi Kantil dan Dewi Mawar malu sekaligus iri atas keberuntungan adiknya. Dari kisah ini, pesan yang bisa dipetik adalah jangan pernah melihat seseorang hanya dari luar dan penampilannya saja, karena yang baik rupa belum tentu baik dan yang buruk belum tentu seburuk yang dilihat. Itulah kisah menarik mengenai dongeng Joko Kendil, semoga bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih.